business report. Nah, pada mata kuliah atau pertemuan kita kali ini, kalau kemarin kita udah membahas tujuannya ya dan tipe-tipenya dari business report, sekarang kita akan khusus membahas perbedaan formal and informal business report. Nah, sebelum kita mulai dulu nih, kira-kira teman-teman tuh mikirnya tuh gimana sih formal and informal business report? Kalau laporannya formal berarti pakai aku kamu, kalau nggak formal pakai gue lo. Nah, pasti kebanyakan kan mikirnya langsung seperti itu kan. Tapi pada kenyataannya yang namanya business report itu kalau secara harafiah ya informal itu bukan berarti menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul, bukan berarti nggak attention to detail atau insufficient attention to detail, enggak juga, atau unprofessional jadi bikinnya asal-asalan, outline-nya nggak jelas, mungkin cuman ditulis tangan. Nah, itu enggak juga. Tapi formal itu bukan berarti dia menggunakan kata-kata yang kaku atau mungkin hanya saya, anda, dan mungkin bahasanya pakai kayak keluar dari kamus KBBI langsung gitu kan, nggak informatif gitu, itu nggak juga gitu. Dan formal doesn't mean dia itu punya banyak kalimat gitu atau kata-katanya sangat sangat muter-muter dan juga paragrafnya banyak, itu nggak berarti seperti itu juga. Kalau temen-temen kira-kira tebak di kehidupan sehari-hari kita gitu kan, business report itu yang sering kalian temui, termasuk annual report yang bisa kalian download di internet, itu bentuknya formal atau informal? Berdasarkan penelitian yang ada, itu majority business report yang ada di dunia ini atau yang ada di dunia bisnis ditulis secara informal. Nah, tadi saya bilang ya, business report yang informal doesn't mean using slang. Jadi kata-katanya mungkin tetap aku pakai kamu lagi. Kata-katanya itu tetap saya, anda, atau perusahaan, dan kami, dan kata-kata yang terdengar formal lainnya. Tapi bukan berarti itu akan langsung terkategorikan menjadi formal juga. Jadi ada tanda-tandanya sendiri. Nah, kita bahas ya. Secara garis besar, perbedaan antara informal dan formal itu secara pages atau halaman. Informal jelas 1-3 pages itu biasanya. Maksimal ya 4-5 lah, itu udah maksimal banget. Itu udah termasuk lampiran biasanya. Lalu formal longer, jelas lebih panjang karena ada hal-hal yang membuat business report formal itu lebih panjang. Lalu informal, no prefatory parts. Prefatory parts ini apa sih gitu? Prefatory parts itu kalau di buku atau kalian suka baca novel gitu, itu kalau di novel prolog namanya. Kalau di buku itu ada kata pengantar kan, atau deskripsi deh paling gampang. Kalau kalian ke perpus ngeliat skripsinya kakak tingkat gitu kan, itu ada di bab 1 pendahuluan 1.1, 1.2, 1.3 gitu kan. Nah, itu namanya prefatory parts. Kalau di formal ada possibility untuk, atau biasanya ada supplemental parts-nya. Jadi kalau latar belakang itu nggak cuman background-nya aja, ada mungkin 1.1, 1.2, 1.3. Nah, itu ada itu semuanya. Itu kalau formal. Kalau informal tuh jatuhnya lebih ke informasional. Jadi memberikan informasi tentang keadaan perusahaan saat itu. Sedangkan kalau formal, selain memberikan informasi tentang keadaan perusahaan saat itu, juga memberikan research terdahulu untuk mendukung keadaan atau mendukung keputusan yang diambil oleh manajemen dalam kondisi perusahaan tersebut atau untuk bisa diterapkan gitu loh. Jadi perlu dukungan gitu. Kalau informal, dia sebenarnya nggak butuh research. Atau kalaupun ada research untuk mendukung suatu kebijakan, itu researchnya terbatas. Mungkin hanya 1 atau 2 yang terbaru dan yang paling bisa atau yang paling sama keadaannya dengan keadaan perusahaan saat itu. Kalau informal, dia menggunakan bahasa yang direct approach. Jadi langsung memberikan aktual atau langsung memberikan news gitu kan. Kalau formal dia lebih ke analisis. Jadi udah ada penelitian terdahulu, ada analisisnya begitu. Itu lebih ke formal.
Kalau informal juga dalam penggunaan bahasa itu terdengar lebih personal daripada yang formal. Bukan berarti juga ya, saya ulangin lagi, informal dalam penggunaan bahasanya itu akan terdengar lebih personal daripada formal. Kalau formal tadi kan direct approach ya. Kalau informal, kalau penggunaan bahasa, informal akan terdengar lebih personal daripada formal. Kalau informal tadi direct approach dan personal language, nah kalau formal itu indirect approach dan bahasanya itu tidak mungkin personal, bahasanya itu sedikit lebih netral begitu. Nah kita bahas bedanya. Sebelum bahas bedanya tentang wordingnya, wording di formal sama informal, kita bahas dulu contohnya ya. Di sini ada trip report tentang perjalanan ke konvensi di California. Jadi kalau informal opening, jadi kalau kita mau bikin opening untuk laporan informal, itu langsung aja, langsung direct approach. Berikut adalah ikhtisar perjalanan saya baru-baru ini ke konvensi di California. While kalau formal opening, bisa kalian lihat di slide, formal reports introduction will include the problem and the purpose of the report before presenting the research. Jadi problemnya apa nih? Tadi kan kita perjalanan konvensi ke California. Let's say konvensi ke California itu untuk bagaimana cara mengatur cash flow gitu kan. Karena cash flow-nya mungkin berantakan gitu. Berarti problemnya adalah ditulis dulu. Perusahaan sedang mengalami kekacauan dalam menyusun cash flow, sehingga diperlukan edukasi lebih bagi para akuntan dan bla 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 bla. Udah kan? Itu baru alasannya nih kenapa dia harus dikirim konvensi ke California. Lalu purpose-nya apa? Tujuannya, setelah tadi alasan, tujuannya supaya akuntan di kantor kita lebih cakap dalam mencatat atau mengatur cash flow perusahaan. Baru dikasih research-nya berdasarkan dengan surat dinas yang diberikan oleh kepala kepada bagian akuntansi bla 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 bla, mereka berangkat pada tanggal nah gitu. Lebih panjang daripada yang informal. Kalau informal kita cek lagi, openingnya gampang, cuman berikut ini adalah ikhtisar perjalanan saya baru-baru ini ke California. Berikut ini adalah ikhtisar perjalanan saya ke konvensi di California. Udah cukup itu aja. Nggak ada yang kenapa harus dan bla bla bla, tujuannya apa, enggak. Langsung ikhtisarnya aja, langsung ringkasannya aja. Sedangkan kalau formal harus ada pelengkapnya. Nasi, tempe, ayam gitu. Nah kalau ini selain researchnya, selain si ikhtisar dari reportnya atau kalau formal, kalau tadi informal kan langsung gitu kan. Nah kalau formal itu harus ada supplemental parts-nya, harus ada problemnya, harus ada purpose-nya, harus ada research-nya, baru dikasih ikhtisar perjalanannya. Jadi kalau sepiring nasi ya, informal itu adalah anak kos, nasi, ayam geprek, sambal gitu kan. Nah kalau formal ini adalah kalau anak kos lagi di rumah, nasi, ayam, tahu, tempe, sayur, daging dan lain-lain gitu. Kalau kita bahas tentang wordingnya dari si informal, ini yang paling gampang ya untuk membedakan mana laporan yang formal dan mana yang informal. Secara wording, laporan informal itu pasti ada kata-kata yang menunjukkan atau merujuk ke penulis. Bisa menggunakan first person, second person, or third person. First person sama second person bisa dilihat di slide atau di layar adalah saya, ya kan? Saya, me, our gitu kan. Terus you, yours. Terus third person jelas ya, they, them, pronouns gitu kan. Pronouns kan bisa apa aja, bisa apa orang, bisa jabatan, bisa perusahaan, bisa kata ganti orang ketiga yang lainnya gitu loh, banyak. Lalu informal wording itu ada contraction. Nah contraction ini apa? Kalau kalian cek di laporan bahasa Inggris ada Mr. Tite, it is, s gitu kan, didn't, did not gitu kan. Terus ada example atau ig titik gitu.
Nah, itu adalah contraction atau singkatan yang umum digunakan. Kalau di bahasa Indonesia apa? Paling gampang kalau dicek adalah nyonya titik, tuan titik, jalan titik. Nah, itu kalau di laporan informal ditulis seperti itu tidak apa-apa. Karena masih oke gitu kan kalau di laporan informal. Lalu active voice. Active voice ini laporan informal dia penulisannya lebih menggunakan bahasa atau kalimat aktif. Kalimat aktif dulu kita belajar bahasa Indonesia adalah me. Jadi saya membaca buku, saya menuliskan laporan keuangan, atau perusahaan membeli helikopter, kan me kan, aktif semua. Lalu writer's opinion maybe note. Jadi gini contohnya, writer's opinion maybe note tuh gini. Saya melakukan saya melakukan perjalanan ke konvensi di California, ya kan? Nah, itu kan melakukan. Terus perjalanan ke konvensi di California. Terus saya tambah tuh kan titik. Pembicara yang ada dalam konvensi tersebut sangat memiliki pembicara yang ada dalam konvensi tersebut memiliki skill atau kredibilitas yang luar biasa. Kata-kata luar biasa ini loh, writer's opinion atau opini saya, itu bisa dituliskan seperti itu tidak masalah. Tapi ketika formal itu tidak boleh. Lalu length atau panjangnya biasanya ya itu 6-8 lines atau 6-8 baris gitu. Sedangkan kalau formal wording no first or second person. Jadi nggak ada kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Hanya menggunakan kata ganti orang ketiga atau third person. Jadi ketika kalian membaca laporan formal tidak akan ada kata-kata saya melakukan. Pasti perusahaan memutuskan. Atau keputusan diambil oleh manajemen. Jadi tidak akan ada yang namanya keputusan diambil oleh Bapak Ketua, itu nggak akan ada. Merujuk satu orang itu biasanya tidak ada. Merujuk jabatan juga jarang. Biasanya langsung satu tim atau perusahaan. Lalu no editorializing atau superlatif. Jadi nggak ada tambah-tambahan kayak tadi saya bilang kan, pembicaranya sangat luar biasa, pembicaranya sangat menarik, itu tidak boleh. Jadi ketika kita ngomongin tadi ya konvensi ke California, pembicara yang ada di konvensi tersebut diketahui memiliki sertifikat di bidang apa gitu. Itu boleh. Tapi ketika saya bilang pembicara yang ada di konvensi tersebut sangatlah berkompeten dan hebat, nah itu nggak boleh. Tapi kalau disertai dengan fakta yang lain dan tidak menunjukkan praising, nah itu nggak apa-apa. Lalu no contraction, jadi jelas. Ketika jalan nggak boleh JL, tetap ditulis jalan. Kalau nyonya nggak boleh NY, tetap nyonya gitu. Terus lebih ke passive voice, jadi kalimatnya lebih pasif. Dan biasanya untuk panjang kalimatnya atau panjang paragrafnya 10-12 line. Jadi lebih panjang ya, lebih panjang dikit. Contoh nih, kalau informal tuh kita bisa fokus ke writer. Nah, tapi kalau formal kita fokus ke problem and solution. Kita bahas dulu contohnya informal. Informalnya ini membahas tentang 3 halaman laporan di mana tim kamu itu sukses mendapatkan kontrak yang baru. Nah, pas nulis kita nulisnya biasa aja sebagai hasil dari 3 percakapan telepon kami dengan Nyonya Allison. Bisa dilihat ya, Nyonya NY. Dia setuju untuk bertemu dengan kami minggu depan. Di situ ada Nyonya, ada kami, dan kami. Nah, bisa ingat ya tadi wordingnya informal apa aja. Kalau formal ini fokus ke problem and solution. Dimana kalau di sini contohnya dari 10 pages report recommendation a solution for your company tentang tempat yang sempit atau ruangan yang sempit, itu nulisnya gini. Hot desking atau hoteling akan membantu menyelesaikan krisis ruang terbatas di departemen pemasaran. Jadi ceritanya kalau yang formal ini perusahaan tersebut itu ruang pemasarannya terbatas. Terus tapi
tapi dia itu terus-menerus menambah orang di sana. Jadi hot desking atau hoteling ini adalah bukan topik. Hot desking atau hoteling ini adalah cara atau teori untuk menggabungkan meja. Jadi kalau kalian kerja di startup terus mejanya besar panjang, nah itu hot desking atau hoteling begitu. Langsung ditulis itu problemnya apa, hot desking atau hoteling. Terus krisis ruang terbatas, solusinya apa gitu. Langsung fokus di solusi sama problemnya. Gitu. Oke, contoh lagi informal sama formal. Konvensi yang saya hadiri memiliki pembicara yang luar biasa, seperti saya contohin tadi, memiliki pembicara yang luar biasa, berarti superlatif, bisa memasukkan opini saya, bisa memasukkan atau menuliskan tentang praising, itu boleh. Tapi kalau formal, kita nggak boleh. Kita membiarkan pembaca kita menarik kesimpulan sendiri. Contohnya, penjualan berpotensi meningkat sebesar 2% selama 12 bulan. 2% selama 12 bulan ini, kita nggak boleh bilang penjualan berpotensi meningkat cepat. Nah, itu nggak boleh. Cepat lambat itu biarkan readernya yang menarik kesimpulan. Paling gampang kalau di iklan-iklan zaman dulu, ada 7 dari 10 ibu-ibu memilih menggunakan minyak telon. Nah, seperti itu. 7 dari 10 gitu. Banyak enggaknya biarin reader yang menyimpulkan. Lalu contoh lainnya, kalau informal, kami akan menerapkan prosedur penggajian baru segera setelah Anda dan rekan kerja Anda memberitahu kami formulir mana yang Anda sukai. Ada kami, ya kan? Ada Anda, langsung diberitahu gitu. Tapi kalau formal, prosedur penggajian yang baru akan diterapkan segera setelah semua karyawan mengidentifikasi formulir pilihan mereka. Semuanya menggunakan kata ganti orang ketiga. Nggak ada kami, nggak ada saya, cuman adanya karyawan langsung ke semuanya dan pilihan mereka. Kata ganti orang ketiga. Begitu. Kalau kita ngomongin tentang contraction, dilihat ya, informal, JL, kan, KEC, kecamatan, KAB, gitu, kabupaten. Sedangkan kalau formal, langsung STY Surakarta berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Ditulis lengkap. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini tentang formal dan informal. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang informational business report. See you next time.